Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat Recording in progress. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati beserta tim. Ya, mohon menghadirkan tim Bapak Ibu atau mendengarkan Zoom secara bersama-sama terkait penjelasan pengadaan barang jasa di tingkat satuan pendidikan seperti yang telah pernah kami sampaikan bahwa setelah bimbingan teknis kami akan selalu melakukan pasca BIMTEK memberikan informasi dan pendampingan Bapak Ibu agar administrasi pertanggungjawaban bantuan pemerintah di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan pedoman yang kami keluarkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf terkait dengan penundaan belanja khususnya peralatan di sekolah Bapak Ibu karena memang sesuai dengan tugas fungsi pengadaan barang regulasi tentang pengadaan barang jasa, kami harus berkoordinasi dengan Biro Umum Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek ya, sebagai unit kerja yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di satuan pendidikan khususnya di sekolah Bapak Ibu. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengadaan barang jasa di satuan pendidikan ini tidak merujuk kepada Perpres pengadaan barang jasa, tetapi diatur oleh Permendikbud tentang bagaimana satuan pendidikan melakukan pengadaan barang jasa atas anggaran yang dikelolanya. Nah, terkait dengan hal tersebut kami harus memastikan kepada Sekretariat Jenderal khususnya Biro Umum Pengadaan Barang Jasa Kemendikbudristek agar pedoman kami betul-betul tidak menyalahi Permendikbud yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di satuan pendidikan. Alhamdulillah kami telah sepakat dengan tim khususnya dari Biro Umum Pengadaan Barang Jasa tentang panduan bagaimana sekolah Bapak Ibu sebagai penerima bantuan pemerintah khususnya pelaksana program SMK sebagai pusat keunggulan, dan dari panduan yang telah kami hasilkan ini di sore hari ini Recording in progress. menyampaikan ya tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengadaan peralatan di sekolah Bapak Ibu sesuai dengan Permendikbud dan surat edaran dari Sekretariat Jenderal bahwa tahun 2024 ini bantuan pemerintah yang dikelola di sekolah Bapak Ibu, mekanisme pengadaannya harus dilakukan secara luring atau di luar sistem. Yang di tahun-tahun sebelumnya jika sekolah pernah mendapat bantuan tentu mengetahui selama ini pengadaannya dilakukan di Siplat. Tetapi dengan adanya surat edaran yang memang harus kami acu untuk dalam penyusunan panduan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan, perlu kami tegaskan lagi bahwa pengadaan peralatan di sekolah Bapak Ibu harus dilakukan secara luring. Bagaimana pengadaan secara luring ini akan disampaikan oleh kawan kami Mas Mario dan tim. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa pengadaan peralatan secara luring ini sudah dilakukan oleh sekolah menerima bantuan pemerintah SMKPK di tahun 2023. Hal ini
tidaklah sulit karena kami memang menyederhanakan sekali, sangat berbeda jauh dengan mekanisme pengadaan yang diatur oleh peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa. Nah, dengan penyederhanaan ini maka kami bisa pastikan tahun 2023 proses pengadaan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, tahun ini di tahun 2024 ini perkuat lagi tentang pengadaan barang jasa atau pengadaan peralatan kepada satuan pendidikan yang memperoleh bantuan pemerintah. Kami sudah membuat panduan bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengadaan secara luring. Tahap demi tahap nanti akan kami jelaskan kepada Bapak Ibu, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu menghadirkan tim Bapak Ibu ya, sehingga mereka memahami betul ya dalam proses pengadaan peralatannya. Dengan demikian, manakala Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu melakukan proses pengadaan ini sesuai dengan panduan yang kami susun dan kami sampaikan juga bagaimana Bapak Ibu melakukan di sore hari ini secara daring. Kami berharap sekolah Bapak Ibu dapat segera melakukan proses pengadaan sehingga kebutuhan peralatan yang sudah Bapak Ibu rencanakan yang juga telah kami bantu mengasistensi bagaimana Bapak Ibu menyusun dokumen perencanaan ini dapat segera dilakukan proses pengadaannya. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu Bapak Ibu dalam melakukan proses pengadaan diawali dengan persiapan. Salah satunya adalah penyusunan dokumen perencanaan yang telah kami dampingi juga Bapak Ibu, baik itu pada saat pra-BIMTEK maupun pada saat BIMTEK, sehingga sesuai dengan dokumen yang Bapak Ibu telah sampaikan ke Google Drive atau SID, bahwa Bapak Ibu telah memiliki dokumen perencanaan, mulai dari analisis kebutuhannya, mulai dari sampai dengan Bapak Ibu menyusun dokumen alat-alat apa saja yang akan diadakan di dalam dokumen perencanaan itu, atau RPKP, rencana pemenuhan kebutuhan peralatan. Dan kami juga telah meminta kepada Bapak Ibu untuk melakukan survei terkait ketersediaan dan memastikan Bapak Ibu juga mengetahui harga pasar atas alat-alat yang dibutuhkan atau sudah Bapak Ibu rencanakan untuk pemenuhannya melalui bantuan pemerintah ini, sehingga Bapak Ibu tentu telah mengetahui dari dokumen perencanaan itu bahwa berdasarkan hasil survei alat itu memang ada di pasaran dan harga pasarnya berapa, sehingga Bapak Ibu mengetahui. Dasar itulah awal Bapak Ibu melakukan proses pengadaan. Setelah itu tentu setelah Bapak Ibu kepala sekolah beserta tim menyusun dokumen perencanaan, tahap berikutnya adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan pemilihan penyedia. Ya, detailnya nanti akan disampaikan oleh tim kami, ya, oleh Mas Mario, dan juga ada Pak Bambang, Pak Rahmat, Mas Satrio, Mas Nanang, dan yang lainnya yang nanti akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses pengadaan peralatan di sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tahapan setelah perencanaan tentu pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia ini adalah satu langkah bagaimana Bapak Ibu mendapatkan penyedia yang memang mampu menyediakan peralatan
sesuai dengan dokumen perencanaan Bapak Ibu, ya, penyedia ini tentu setelah Bapak Ibu periksa baik secara dokumen, penyedia itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan peralatan Bapak Ibu sesuai dengan dokumen perencanaan. Bentuknya adalah penyedia menyampaikan penawaran atas kebutuhan sekolah Bapak Ibu, ya, sesuai dengan dokumen perencanaan. Ini perlu juga ada penekanan, mohon sekolah Bapak Ibu, ya, betul-betul memeriksa penawaran dari penyedia. Apakah penyedia betul-betul menyampaikan permintaan penawaran dari sisi spek dan jumlah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan atau sampaikan kepada calon-calon penyedia, ya, sehingga sampai dengan nanti pada saat penerimaan itu juga kembali dicek apakah barang yang dikirim itu sudah sesuai dengan permintaan atau penawaran penyedia, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen penawaran dari penyedia tentu tim Bapak Ibu akan memeriksa dari sisi spesifikasi apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta, apakah jumlah unit atau kuantitinya sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta, ya. Setelah itu baru Bapak Ibu mengecek harga penawarannya, sehingga nanti dari proses itu, dari penawaran beberapa penyedia Ibu itu, Bapak Ibu dapat menentukan penyedia mana yang memberikan penawaran terbaik, ya. Dan tentunya dari hasil proses pemilihan ini Bapak Ibu dapat menetapkan penyedia yang akan diikat oleh Bapak Ibu dalam kesepakatan, baik itu dalam bentuk surat pesanan maupun surat perjanjian kerja antara sekolah Bapak Ibu dengan penyedia. Tahapan berikutnya tentu adalah penyepakatan, ya. Penyepakatan ini pun sebetulnya sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam dokumen perencanaan. Salah satunya adalah di mana alat itu akan dikirim dan ditempatkan, ya. Nah, di dalam kesepakatan antara sekolah Bapak Ibu ini perlu diperhatikan, ya, terkait kebutuhan Bapak Ibu. Salah satunya ialah sebagai berikut. Di mana alat itu akan dikirim, itu harus tertulis di dalam kesepakatan, ya. Bahkan sampai dengan instalasi jika alat itu membutuhkan instalasi, sehingga saat alat itu tiba dan sudah Bapak Ibu terima, ini dapat dipastikan sekolah dapat mengoperasikan dan menggunakan alat itu untuk pembelajaran, ya. Jikalau dibutuhkan, maka Bapak Ibu pun jika membutuhkan pelatihan, Bapak Ibu dapat menuliskan di dalam kesepakatan, ya. Dan itu pun Bapak Ibu harus tuliskan di dalam dokumen perencanaan bahwa alat-alat tertentu itu butuh instalasi atau ditambah butuh pelatihan. Nah, sehingga penyedia tahu pada saat mereka menyampaikan penawaran bahwa alat yang saya kirim harus saya instalasi dan jika diperlukan juga harus diberikan pelatihan, ya, termasuk juga uji coba atas peralatan tersebut sehingga dipastikan bahwa alat-alat tersebut dapat dioperasikan. Nah, hal-hal tersebut, ya, seperti instalasi, pelatihan, ini harus juga sudah terstate di dalam dokumen perencanaan dan juga tersampaikan kepada penyedia sehingga penyedia tahu kewajibannya, dan itu diperkuat lagi di dalam perikatan baik surat pesanan maupun surat perjanjian kerja, sehingga manakala penyedia telah mengirim belum sesuai dengan kesepakatan yang
yang tertuang di dalam kesepakatan bahwa perlu ada instalasi, dia belum melakukan instalasi, maka pekerjaan itu dinyatakan belum selesai. Dan jika masih dibutuhkan pelatihan, penyedia pun harus melakukan pelatihan. Dan jika belum melakukan, maka pekerjaan itu belum selesai. Manakala pekerjaan itu telah dipenuhi sesuai dengan surat kesepakatan antara sekolah dengan penyedia, maka Bapak Ibu atau tim penyedia dapat melakukan berita acara serah terima alat. Sebagai dasar, sekolah melakukan proses pembayaran. Perlu Bapak Ibu catat dan tekankan, jangan pernah melakukan pembayaran sebelum peralatan diterima sesuai dengan kesepakatan. Dan di dalam panduan ini, kami tidak juga menyampaikan, ya, mohon tidak memberikan uang muka. Sekali lagi, di dalam pengadaan peralatan sekolah Bapak Ibu tidak diperkenankan memberi uang muka, sehingga pembayaran murni dilakukan manakala pekerjaan telah selesai dilakukan oleh penyedia, baru boleh dilakukan pembayaran. Ya, jika ada yang belum dilakukan atau belum diserah terimakan, maka Bapak Ibu dapat meminta penyedia atau untuk mengirimkan peralatannya, atau peralatan yang dikirim tidak sesuai dengan kesepakatan, maka Bapak Ibu berhak untuk mengembalikan ke penyedia agar dikirim sesuai dengan apa yang disepakati, apa yang ada di dokumen perencanaan. Sehingga ini memberikan keamanan Bapak Ibu, ya. Penyedia harus memenuhi seluruh kewajibannya terlebih dahulu, baru Bapak Ibu boleh diperkenankan melakukan pembayaran. Ini perlu Bapak Ibu tekankan. Jadi ada penekanan terkait dengan spek, pastikan dokumen perencanaan dengan dokumen penawaran penyedia ini sama, sehingga bisa dipastikan penyedia melakukan penawaran sesuai dengan apa yang diminta. Ini dapat Bapak Ibu ketahui pada saat memeriksa dokumen penawaran dari penyedia. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, tertib administrasi adalah tahap yang paling penting manakala Bapak Ibu nanti diaudit maupun dimintai penjelasan atau menunjukkan dokumen kepada pihak manapun, sehingga dapat dipastikan dengan tertib administrasi pertanggungjawaban Bapak Ibu ini adalah bentuk akuntabilitas atas pekerjaan bantuan pemerintah ini. Dan di dalam pengadaan barang jasa ada prinsip-prinsip pengadaan. Salah satunya adalah transparansi. Transparansi artinya Bapak Ibu tidak boleh melakukan kolusi, nepotisme, korupsi atas proses pengadaan ini. Ya, pengadaan ini harus diikuti sesuai dengan panduan kami oleh beberapa calon penyedia, sehingga bukan monopoli, bukan keinginan sekolah memberikan privilege atau hak khusus sehingga hanya penyedia itu yang akan melakukan proses pengadaan. Sehingga dengan transparansi ini kami bisa memastikan Bapak Ibu akan mendapatkan barang yang terbaik, ya. Yang kedua, akuntabel. Tidak boleh ada kesepakatan di luar proses pengadaan, ya, bahwa
Bapak Ibu memiliki tanggung jawab terkait efektif dan efisien penggunaan anggaran ini untuk mendapatkan peralatan yang dibutuhkan oleh sekolah. Prinsip-prinsip itu harus Bapak Ibu pegang. Selama Bapak Ibu memegang itu, melakukan proses ini sesuai dengan panduan kami, sesuai dengan apa yang kami sampaikan, baik itu secara luring pada saat BIMTEK maupun secara daring, ya. Dan sekali lagi kami akan membantu Bapak Ibu manakala menghadapi kendala hambatan dalam proses pekerjaan bantuan pemerintah ini, baik itu pekerjaan penguatan pembelajaran, pengadaan peralatan maupun pekerjaan fisik, ruang praktik di sekolah Bapak Ibu, ya. Kami akan selalu mendampingi Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu, ya, agar Bapak Ibu merasa nyaman, merasa tenang, dan dapat dipastikan jika Bapak Ibu menyampaikan hal-hal hambatan itu, pekerjaan pertanggungjawaban atas bantuan pemerintah ini dapat Bapak Ibu laksanakan dengan lancar. Sekali lagi, mohon setelah ini tim kami akan menjelaskan tahap demi tahap lebih detail dari yang kami sampaikan, sehingga ini penting kepada Bapak Ibu beserta tim. Sekali lagi mohon hadirkan tim pengadaan Bapak Ibu, karena sesi ini adalah penjelasan bagaimana Bapak Ibu melakukan proses pengadaan peralatan di sekolah Bapak Ibu, sehingga tim memahami betul. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan atau dikomunikasikan kepada para fasilitator Bapak Ibu. Kami sekali lagi memiliki kewajiban memberikan informasi dan membantu Bapak Ibu dalam proses kelancaran bantuan pemerintah yang dikelola oleh Bapak Ibu. Tetap semangat, yakin bahwa sekolah Bapak Ibu adalah sekolah terbaik di provinsi Bapak Ibu yang akan kami bina menjadi sekolah yang bermutu dan menjadi model bagi SMK lainnya di provinsi Bapak Ibu, sehingga tentu sekolah Bapak Ibu betul-betul menjadi sekolah yang dicita-citakan, sekolah yang unggul, kebanggaan bagi jajaran sekolah, bagi provinsi maupun bagi pemerintah pusat. Dan kami akan terus mensupport manakala sekolah itu betul-betul adanya perubahan menjadi sekolah yang unggul, seperti yang Pak Direktur pernah sampaikan. Bagi sekolah-sekolah yang sudah kami bina selama 3 tahun, itu kami terus support. Salah satunya adalah bantuan teaching factory, bantuan pengimbasan model pembelajaran teaching factory, ya. Karena seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dengan berlakunya kurikulum merdeka, di mana magang atau prakerin peserta didik ini menjadi 6 bulan, kita bisa yakini ketersediaan industri tidak sebanding lurus dengan jumlah siswa yang akan melakukan prakerin. Nah, bentuk pembinaan kami melalui program PK sampai Bapak Ibu nanti mengimplementasikan TEPA, dan kami dampingi lagi, kami support lagi dengan program khusus teaching factory, sehingga TEPA Bapak Ibu itu juga menjadi tempat prakerin bagi siswa Bapak Ibu maupun siswa yang lain yang ada di provinsi Bapak Ibu. Sekali lagi tetap semangat kepada Bapak Ibu, ya. Yakinlah bahwa kami akan terus mendampingi Bapak Ibu dan tetap melakukan
melakukan kegiatan ini sesuai dengan pedoman ya perjanjian kerjasama antara sekolah Bapak Ibu dengan kami. Manakala Bapak Ibu melakukan itu semua dengan sesuai dengan aturan atas banper yang Bapak Ibu kelola, insya Allah semuanya akan dimudahkan dan dilancarkan. Demikian Bapak Ibu pengantar kami sebelum nanti dijelaskan secara detail bagaimana mekanisme pengadaannya. Terima kasih, tetap sehat Bapak Ibu, dan semoga semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam melakukan kegiatan bantuan pemerintah SMP sebagai pusat unggulan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Marsudi atas arahan serta pembukaan pada pendampingan pengadaan peralatan pada siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke informasi terkait mekanisme pengadaan peralatan yang akan disampaikan oleh Mas Mario. Mas Mario, izin, apakah suara saya terdengar? Satu dua. Iya Mas. Oke, siap. Mas Mario suaranya juga sudah terdengar. Mungkin bisa langsung saja diinformasikan kepada kepala sekolah beserta tim terkait alat atau dokumen yang perlu disiapkan dalam rangka proses pengadaan peralatan bantuan pemerintah program pusat penerima pengadaan dukungan tahun 2024. Kepada Mas Mario, waktu dan tempat dipersilakan. Iya baik. Apakah sudah terlihat Mas? Sudah ya? Belum. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas? Sudah terlihat Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya tidak bisa menyalakan kamera karena lagi di daerah. Takutnya nanti malah sinyal terputus-putus. Jadi di sini saya akan melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Marsudi. Jadi Pak Marsudi tadi sudah menyampaikan secara garis umum terkait dengan pengadaan peralatan SMKPK itu seperti apa, mulai dari sekolah menyusun dokumen perencanaan sampai dengan pembayaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marsudi secara detail. Namun nanti di sini saya akan lebih perdalam lagi by paparan ini dan juga nanti by dokumennya secara langsung supaya nanti sekolah juga punya gambaran saat nanti sekolah melakukan pengadaan peralatan itu harusnya seperti apa. Nah, paparan pada tanggal 4 Juli yang kami sampaikan ini sebenarnya kita fokus dulu untuk SNKPK SPD tahap 1 yang tidak tahap 1. Tapi jika memang ada tahap 2 maka tidak apa-apa. Karena kemarin kami takut kalau yang tahap 2 juga kita berikan waktu bersamaan itu membludak pesertanya. Tapi kalau memang ada ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dan paparan yang tanggal 4 Juli ini adalah menggantikan paparan yang sudah kami berikan sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya sudah ada paparan yang kami share, kami paparkan itu sudah tidak berlaku ya. Sekali lagi, paparan tanggal 4 Juli ini menggantikan untuk paparan yang sebelumnya. Ini Bapak Ibu sekarang patokannya adalah paparan yang kami sampaikan tanggal 4 Juli tahun 2024. Oke. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini adalah materi untuk sekolah yang akan melaksanakan BIMTEK. Jadi ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian bahwa kita inginnya itu melakukan transformasi, terus alat-alat yang digunakan, yang dibeli nanti juga sesuai dengan kebutuhan sekolah dan industri, terutama pemadanan. Adanya proses pemadanan itu juga berlaku untuk pengadaan peralatannya juga berpengaruh ke situ. Nah, dasar-dasarnya mungkin sedikit saja saya tarik ulang bahwa yang pertama adalah
Perpres nomor 15 tahun 2023 beserta dengan perubahannya. Karena kemarin BIMTEK-nya itu mulai para BIMTEK-nya kita dimulai pada bulan April, sehingga kita sudah pakai Perpres yang nomor 57 tahun 2024. Jadi Perpres yang tahun 2003 ini sudah tidak berlaku karena sudah ada perubahannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca di pedomannya masih tahun 2023 itu kami sudah berikan perubahannya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang pakai yang tahun 2024 itu sudah aman, tidak ada masalah. Dan yang paling penting adalah peraturannya. Peraturan yang kita gunakan adalah Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Jadi kalau ada sekolah yang masih menganggap pengadaan barang jasa itu pakai Perpres, itu adalah pengadaan barang jasa yang ada di pusat atau di kementerian lembaga atau di Pemda. Tapi kalau untuk satuan pendidikan itu diaturnya dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Jadi tolong untuk tidak salah dalam dalam menggunakan dasar hukum, karena dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 18 ini. Lalu juga ada Kepmen tentang SMKPK serta Kemditjen tentang juknisnya SMKPK. Jadi ini referensinya, ini sudah kita bahas detail pada saat BIMTEK, sudah oke. Dokumen-dokumennya juga sudah kita sepakati, ini tidak perlu kami sampaikan pada sesi kali ini. Ini tadi yang sudah masih disampaikan di tahap awal tadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon untuk diperhatikan bahwa dalam prinsip pengadaan barang jasa itu ada 7 sesuai dengan Permendikbud. Ya, mulai dari efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Jadi di sini Bapak Ibu itu dituntut dalam melakukan prinsip pengadaan barang jasa harus mengikuti prinsip-prinsip ini. Jadi tidak ada yang diperkenankan dari awal untuk menentukan penyedianya sebelum melakukan proses pengadaan. Jadi apa? Bahasa saya itu sekolah sudah sepakat dengan salah satu penyedia. Jadi sebelum mereka melakukan survei, sebelum mereka melakukan tahapan perbandingan penyedia, mereka sudah langsung menentukan pemenangnya. Oh ya, nanti saya akan beli di toko A, dan toko A nya juga sudah dijanjikan, sehingga toko A nya nanti akan mengejar-ngejar sekolah. Nah, ataupun bahkan yang sampai parah itu juga ada yang sekolah sudah beli ke toko A, sudah pesan ke toko A, ternyata dibatalkan sepihak, akhirnya dia beli ke toko B, dan yang terjadi apa? Toko A lapor kepada pihak aparat hukum, dan itu nanti akan menyebabkan masalah di belakang. Jadi kami tidak ingin itu terjadi. Silakan Bapak Ibu menganggap bahwa uang yang diterima dari APBN ini adalah uang pribadi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yakin Bapak Ibu itu 500 rupiah pun akan didebat kalau bisa dinego. Maka dari itu kami mohon pengadaan ini juga harus sedetail mungkin, seefisien mungkin, seefektif mungkin, transparan, terbuka, bersaing, jadi memperkenankan semuanya nanti bisa bersaing, terus adil dan juga akuntabel. Ini prinsip umumnya saja. Nah, selanjutnya langkah pengadaan ini tadi sudah disampaikan Mas Sudi, jadi saya tidak perlu lagi menyampaikan kembali. Jadi mulai dari dokumen perencanaan, pemilihan calon penyedia sesuai dengan nilai pengadaannya, lalu terus pembuatan kesepakatan, pengiriman barang oleh penyedia, pembuatan berita acara, pemeriksaannya, lalu yang terakhir pembayaran. Jadi ini memang tahapan secara umumnya. Oke. Nah, ini yang tahapan garis besar yang ada pada Permendikbud. Jadi 4 tahapan inilah yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tahapan nomor 1 sudah terlewati. Jadi perencanaan kebutuhan peralatan itu sudah dilakukan oleh sekolah pada saat pra-BIMTEK sampai dengan BIMTEK. Nah, tinggal nomor 2, 3, dan 4 ini yang akan kita laksanakan pasca BIMTEK atau setelah BIMTEK-nya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam tata cara persiapan pengadaan peralatannya. Persiapan itu yang langkah kedua, bukan langkah pertama. Sekolah wajib membuat dokumen perencanaan pengadaan. Nanti formatnya seperti apa Mas Mario, nanti akan ada di paparannya selanjutnya. Jadi ini kan saja dulu paparannya melalui Google Slide dulu. Nanti kita akan masuk ke dokumen per masing-masing dokumen gitu. Jadi dalam dokumen perencanaan, Pak Marsudi tadi juga sudah menyampaikan nanti harus ada data sekolahnya, data kebutuhan alatnya itu apa saja, speknya bagaimana, kira-kira estimasi harganya berapa, harga pasarannya, terus alokasi anggarannya berapa, anggaran yang dimiliki oleh sekolah, terus nanti kira-kira sekolah itu pinginnya kapan akan melakukan
pemesanan, kapan akan terima barangnya. Jadi kapan mulai pesan, kapan mulai terima itu sekolah harus punya gambaran. Dan di sini kemarin kami sudah menyampaikan bahwa diusahakan pengadaan peralatan selesai di bulan November, sehingga Desember Bapak Ibu bisa tenang untuk pelaporan secara umumnya. Jadi usahakan pengadaan peralatan selesai di bulan November. Karena apa? Jika nanti Bapak Ibu merencanakan selesai di bulan Desember, ternyata waktu dikirim barangnya nggak sesuai, maka yang terjadi adalah sekolah berisiko untuk mengembalikan uang atau sekolah berisiko mendapatkan alat yang tidak sesuai, dan itu tidak boleh terjadi. Maka dari itu diusahakan perencanaannya harus selesai di bulan November. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan persyaratan penyedia. Jadi penyedia ini tidak boleh perorangan, ya. Penyedia ini harus berbadan hukum yang memiliki identitas perusahaan, NPWP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, terus akta pendirian usaha, sama kemampuan menyediakan barang. Nah, kemampuan menyediakan barang ini dibuktikan dalam apa? Itu ada banyak contohnya. Salah satu contoh yang utama yang paling kita harapkan adalah mereka memiliki perjanjian atau kontrak pengadaan di tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya pada alat yang sejenis. Ya, jadi mereka ada kontraknya antara sekolah dengan penyedia yang nanti ada juga BASD-nya. Karena kan kontrak saja bisa jadi kontraknya batal kan, jadi dilengkapi dengan BASD-nya. Ataupun mereka juga memiliki keterangan sebagai supplier utama, atau mereka memiliki stok barang dan lain-lain. Nanti akan ada contoh. Lalu mekanisme pengadaannya seperti tadi Pak Mas disampaikan, yaitu mekanismenya dilakukan melalui luring mengikuti Permendikbud nomor 18 tahun 2022. Nah, tata cara penetapan penyedianya seperti apa? Jadi, penetapan penyedia itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, pemilihan penyedia, ya. Ini bukan pengadaannya, ya. Sekali lagi, ini tahapan pemilihan penyedia. Bagaimana sekolah memilih penyedia? Yang sebelah kanan, Bapak Ibu lihat yang sebelah sini, ini pemilihan penyedia melalui layanan informasi penyedia pengadaan PB, Satuan Pendidikan Luring. Atau kemarin kalau saya tidak salah, ada 10 sekolah yang sudah coba untuk trial menggunakan layanan informasi penyedia pengadaan PB, Satuan Pendidikan Luring. Tapi hal ini belum kita berlakukan di tahun 2024 karena sistemnya masih dikerjakan dan difinalisasi oleh teman-teman di Kemendikbud, sehingga kita menggunakan yang sebelah kiri. Jadi pemilihan penyedia tidak melalui layanan informasi, tetapi sekolah nanti membuat permintaan penawaran kepada calon penyedia. Nanti di sini nanti yang akan banyak kita kupas, kita gali ke dalam bagaimana permintaan penawarannya, berapa calon penyedianya, lalu bagaimana tata caranya, nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Nah, sama-sama outputnya itu adalah sekolah mendapatkan penawaran dari penyedia. Kalau pakai sistem nanti langsung diupload saja, itu nanti langsung ada penawaran dari penyedia. Tapi kalau yang di luar sistem, di luar layanan informasi penyedia barang jasa, itu nanti sekolah mengirimkan permintaan penawaran kepada calon penyedia. Nah, ini pembagiannya. Klaster-klasternya seperti ini. Untuk pengadaan yang di atas 200 juta, itu sekolah harus melakukan perbandingan harga dan kualitas minimal dari 3 calon penyedia. Ya, 3 calon penyedia. Jika memang tidak ada 3 calon penyedia, maka bisa 2. Jika memang hanya 1, ya berarti sekolah tidak melakukan perbandingan, tapi sekolah melakukan negosiasi. Karena kan tidak ada dibanding satu. Jadi wajib negosiasi dengan satu penyedia tersebut. Nah, lalu yang kedua, jika nilai pengadanya 50 sampai dengan 200, maka sekolah melakukan perbandingan harga minimal itu calon penyedia. Apabila memang tidak saja, maka sama melakukan. Untuk di bawah 50 juta, sekolah bisa memilih, bisa melakukan negosiasi harga langsung, atau sekolah juga bisa melakukan perbandingan harga dan kualitas. Jadi kita memperkenankan sekolah untuk melakukan perbandingan harga untuk nilai pengadaan berapapun itu, karena ini adalah salah satu tadi untuk menjawab prinsip transparansi. Kita melakukan perbandingan harga dari calon-calon penyedia. Nah, saat ditanya sekarang
Mas Mario, 3 penyedia ini apakah yang perlu kita kirimkan kepada calon penyedianya adalah 3? Jawaban saya, kalau tahun 2023 emang 3, kita sarankan 3. Berapapun nilai pengadaannya kita sarankan 3 untuk yang melakukan perbandingan harga. Tapi untuk di tahun 2024 ini kita tingkatkan supaya transparansinya lebih jelas, transparansinya lebih bagus, yaitu 5 calon penyedia. Oke, perbandingan harganya itu nanti dilakukan kepada 5 calon penyedia. Jadi nanti sekolah berkewajiban untuk mengirimkan surat permintaan penawaran kepada 5 calon penyedia jika memang dilakukan melalui perbandingan harga. Seperti itu, ya. Dan nanti sama, nanti hasil akhirnya adalah membuat kesepakatan pengadaan. Oke, ya. Di sini nanti nilai pengadaan ini bukan berarti begini. Pengadaan saya adalah alat-alat yang harganya 20 jutaan sama 10 jutaan. Tapi untuk mempermudah saya melakukan pengadaan, saya tidak mau melakukan perbandingan harga, Mas Mario. Saya maunya langsung negosiasi aja. Jadi saya buat negosiasi di banyak sekali dokumen pengadaan. Nah, nanti itu akan jadi bumerang buat sekolah. Kenapa sekolah memilih memecah paketnya? Atas dasar apa? Apakah sekolah ada main mata dengan penyedia supaya tidak melakukan perbandingan harga, supaya bisa langsung beli ke toko? Nah, itu akan jadi PR buat sekolah. Jadi, lakukan pengadaan sesuai dengan nilai pengadaannya saja. Kalaupun nanti sekolah mau membedakan, pastikan pembedanya itu adalah pembeda yang real. Contoh adalah pembedaannya sekolah membaginya itu jadi alat yang plug and play atau alat yang bisa langsung pakai sama alat yang butuh perakitan, instalasi, dan pelatihan. Jika memang yang mau dibeli adalah contoh CNC dan juga komputer, karena CNC ini butuh pelatihan, butuh instalasi segala macam panjang, lalu dipisah antara CNC-nya dengan komputernya. Nah, itu masih masuk akal. Tapi kalau alatnya sama-sama komputer, terus totalnya pengadaannya ada harganya 15 juta, harganya adalah jumlahnya 20, jadi 300 juta, tapi sekolahnya maunya negosiasi harga, jadi buat satu dokumen perencanaan, itu nanti akan konsekuensinya ditanggung oleh sekolah pribadi. Jadi gitu. Kami hanya menyarankan sesuai dengan peraturan itu sekolah melakukan pengadaan sesuai dengan nilainya. Gitu. Nah, ini bentuk surat yang akan dijadikan sebagai pemesanan. Jadi di Permendikbud nanti akan ada sedikit penjelasan bagaimana sih bentuk surat pemesanannya. Jadi kalau pengadaannya itu 0 sampai dengan 10 juta, maka nota pembelian itu bisa disebut sebagai surat pemesanan. Yang 10 juta sampai dengan 50 juta, maka surat pemesanannya dalam bentuk kwitansi. Yang 50 juta ke atas, surat pemesanannya dalam bentuk surat perintah kerja atau SPK atau perjanjian kerja atau kontrak. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, di sini nanti akan kami jelaskan, akan kami contohkan satu persatu supaya nanti tidak bingung. Di sini hanya pemberitahuan saja, memang ada perbedaan antara pembelanjaan yang nilainya di bawah 10 juta, terus 10 sampai 50 dan juga 50 juta ke atas. Itu sesuai dengan Permendikbud, ada klasifikasinya. Seperti itu. Nah, lalu cara pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Jadi saat nanti Bapak sudah membuat surat tadi ya sudah sepakat dengan penyedia, sudah berkontrak lah kalau bahasa pengadaannya itu, lalu penyedia akan mengirimkan barang, nanti tim wajib melakukan pemeriksaan. Nah, disinilah seringkali terjadi bahwa sekolah tidak melakukan pemeriksaan. Sekolah hanya menerima saja, menerima langsung tanda tangan BASD tanpa diperiksa, tanpa dicek bener nggak jumlahnya seperti apa, bener nggak speknya bagaimana, itu sering kali tidak dilakukan oleh tim sekolah. Jadi pemeriksaan ini wajib dilakukan untuk mengecek
alatnya apakah sudah sesuai, namanya, jenisnya, spesifikasinya, jumlahnya, dan detail yang lainnya sesuai dengan dokumen perencanaan sekolah. Itu yang wajib dilakukan. Nah, saat pemeriksaan yang dilakukan itu tidak sesuai, nah, ada opsi. Opsi yang pertama adalah kita minta untuk sekolah memperbaiki, untuk penyedia memperbaiki. Penyedia wajib menyesuaikan atau mengirimkan ulang atau intinya memberikan kepada sekolah kembali barang yang sesuai dengan pemesanannya, sesuai dengan surat perintah kerjanya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pilihan kedua, yaitu sekolah melakukan penolakan. Jadi kalau memang yang dipesan tidak sesuai, sekolah juga berhak untuk melakukan penolakan. Nah, lalu kalau ditolak berarti kontraknya dibatalkan. Maka dari itu perlu sekali Bapak Ibu menuliskan dalam surat perintah kerjanya atau kesepakatannya itu sekolah berhak melakukan pembatalan apabila barang yang dikirimkan oleh penyedia tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan pemesanannya tadi. Itu. Nah, kalau barang ini ternyata sesuai, maka silakan diterima, lalu dibayar, terus diterbitkan bukti bayarnya. Ya. Nah, pembayarannya seperti apa Mas Mario? Apakah boleh saya bayar cash? Apakah boleh saya bayar via transfer bank? Saran kami menggunakan transfer bank supaya nanti ada buktinya bahwa jadi digitalnya itu ada. Jadi nanti kalau tiba-tiba penyedia iseng ya, tiba-tiba nagih lagi katanya barangnya belum dibayar, ada bukti digitalnya seperti ini. Nah, ini terkait dengan bukti pembayarannya. Nah, sedikit membingungkan, tapi nanti akan saya jelaskan lebih detailnya ya. Bukti pembayaran dapat berbentuk untuk pengadaan sampai dengan 10 juta, nota pembelian atau pembayaran. Nah, sedikit sama seperti tadi ya, yang untuk dokumen pemesanan. Jadi nanti akan saya detailkan lebih dalam lagi. Lalu kwitansi untuk 10 sampai dengan 50, lalu yang di atas 50 juta itu bukti pembayarannya mengikuti bukti transfer yang disediakan oleh bank dengan mencantumkan nomor surat pemesanan dalam perintah keterangan pengiriman. Oke. Sebentar, ini siapa yang coret-coret? Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah alur untuk memperdetail atau mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam rangka pemahaman pengadaan peralatan. Jadi, oke. Saat nanti sekolah mau melakukan pengadaan peralatan, yang pertama sekolah membuat analisis. Ini sudah kita lakukan pada saat BIMTEK ya, sampai survei pasar, identifikasi kebutuhan, membuat analisis, terus menyesuaikan dengan anggarannya untuk identifikasi, lalu melakukan survei pasar. Harganya berapa sih kira-kira untuk estimasi harganya? Terus sekolah sudah menyusun RPKB dan juga RAB. Nah, saat ini sekolah tinggal mulai membuat atau menyusun dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaannya nanti silakan disusun, pengadaannya nanti mau dibuat seperti apa, nah, nilainya berapa. Nah, setelah itu nanti sekolah menentukan nilai pengadaannya. Recording stopped. Oke, nilai pengadaan itu kan macam-macam ya tadi ya, seperti saya sampaikan, ada yang 0 sampai dengan 50, ada 50 sampai dengan 200, ada yang 200 ke atas. Nah, khusus untuk 50 juta, tadi saya sampaikan, sekolah bisa melalui nego langsung. Jadi sekolah bisa datang ke toko, menemui calon penyedianya, lalu memeriksa kesesuaian kebutuhan dan penawaran. Recording in progress. Jadi sekolah datang ke tempat penyedianya itu sambil membawa dokumen kebutuhannya. Jadi sambil ngecek di sana. Oh, sama nggak kebutuhannya sama yang kamu punya, contoh seperti itu ya. Pak, saya butuh contoh ini sederhana. Saya butuh router Pak, yang kurang lebih 1 juta, speknya seperti ini. Apakah Bapak punya? Oh punya, oke. Nah, nanti lalu melakukan negosiasi. Nah, harganya berapa? 1 juta Pak. Bisa nggak Pak turun jadi 900?
atau seperti itu, nanti nego, lalu setelah nego deal baru membuat kesepakatan dengan calon penyedia. Ini hanya khusus yang di bawah 50 juta saja ya, tapi yang di atas 50 juta wajib melakukan perbandingan harga. Jadi wajib mengirimkan permintaan penawaran kepada calon penyedia, lalu sekolah memberikan penjelasan detail kepada calon penyedia. Nah, nanti penjelasannya itu bisa dilakukan melalui luring maupun daring. Contoh kalau sekolah itu kira-kira penyedianya di luar kota, maka bisa melalui daring, melalui Zoom. Kalau memang penyedianya itu lokal, bisa penjelasannya melalui luring atau penyedia diundang ke sekolah. Tapi ya ada tapinya, meskipun nanti penyedia datang ke sekolah untuk mengirimkan penawarannya dari penyedia kepada sekolah itu melalui email ya, supaya nanti ada jejak digitalnya. Jadi supaya tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh sekolah, bahwa contoh penawaran ditutup tanggal 10, ternyata ada yang ngirimkan tanggal 11, tapi semua sekolah di ACC ya, supaya itu tidak terjadi maka harus melalui email semuanya. Jadi supaya nanti tidak ada terkesan bahwa yang menawar sampai tanggal 10 berapa? 100 juta. Nah, terus sekolah nelpon penyedia lain, Pak, silakan tawar di bawah 200 juta Pak, tanggal 11 baru dikirimkan. Nah itu kan yang nggak boleh seperti itu. Itu tidak adil, tidak terbuka dan tidak transparan. Sehingga kami sangat menyarankan untuk sekolah melalui email. Si penyedianya mengirimkan penawaran melalui email. Nah email siapa? Bisa email kepala sekolah, bisa email ketua tim, tapi saran dari kami itu adalah emailnya sekolah, supaya meskipun timnya ganti, kepala sekolah ganti, tetap dokumen itu aman di email sekolah, seperti itu ya. Lalu setelah itu silakan sekolah memberikan kesempatan penyedia untuk melakukan pengiriman penawarannya. Kalau sudah dikirim penawarannya, sekolah melakukan pemeriksaan. Jadi silakan diperiksa dokumen penawarannya apakah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu minta tadi. Kan tadi Bapak Ibu meminta dokumen penawaran kepada penyedia. Saat penyedia sudah mengirim, silakan dilakukan evaluasi, dicek administrasinya, dicek spesifikasi dan juga harganya apakah sesuai atau tidak. Nah, dalam hal hanya satu penyedia yang mengirimkan penawaran, maka sekolah wajib melakukan negosiasi ya. Jadi negosiasi ini jika pengadanya di atas 50 juta hanya dilakukan apabila hanya satu penyedia yang mengirimkan permintaan penawaran. Oke. Nah, setelah melakukan evaluasi tadi, pemeriksaan penawaran penyedia, sekolah menyusun berita acara hasil pemilihan penyedia, lalu menyusun laporan dan pengumuman. Pengumumannya ini disampaikan kepada siapa? Pengumumannya disampaikan kepada penyedia yang mengirimkan penawaran. Jadi tidak perlu diumumkan kepada semua orang seluruh dunia, cukup diumumkannya kepada penyedia yang mengirimkan penawaran. Lalu setelah itu sekolah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan yang tadi dalam bentuk tadi ya, dalam bentuknya kalau lain di atas 50 juta, berarti dalam bentuk SPK, surat perintah kerja atau kontrak. Nanti contohnya sudah kami siapkan juga. Nah ini, jadi kesepakatan dituangkan dalam bentuk nota pembelian, kwitansi atau SPK. Nota pembelian dan kwitansi itu untuk yang RI yang hanya di bawah 50 juta, sama untuk nota pembelian untuk yang kwitansi dan surat perintah kerja untuk yang dari 50 juta tadi, sesuai dengan apa yang tadi sudah kami sampaikan sebelumnya. Lalu penyedia mengirimkan peralatan, lalu sekolah melakukan pemeriksaan, penerbitan BAST, lalu sekolah melakukan pembayaran sesuai dengan surat pemesanan. Jadi kalau di surat pemesanannya itu ada 5 item alat, yang datang 2 jangan dibayar dulu, bayarnya nunggu 5-5-nya datang. Jadi pastikan yang Bapak Ibu bayar itu sesuai dengan nilai dan juga apa yang ada pada surat perintah kerja, nota pembelian ataupun kwitansi, sesuai dengan ini ya surat pemesanannya. Lalu sekolah menerima bukti pembayaran termasuk bukti store pajak. Jadi store pajak untuk PPN-nya tolong nanti sekolah harus punya. Pastikan sekolah punya store pajak PPN. Nanti silakan dikomunikasikan dengan penyedia. Jadi saat nanti pemberian penjelasan ini nanti disampaikan juga bahwa pajaknya nanti bagaimana, siapa yang
membayar kesepakatan sekolah dengan calon-calon penyedia itu. Nanti kalau memang sudah deal penyedia yang mana, nanti pada saat penetapan di surat pemesanan nanti diklirkan siapa yang nanti akan setor pajak, dan intinya pastikan sekolah memiliki bukti tersebut. Setelah itu selesai. Nah, contoh RAB sekolah itu 200 juta, ternyata ada penawaran terendah itu adalah 150 juta, berarti kan ada sisa dana. Nah, kalau ada sisa dana, berarti kan yang biru atas ini ya, kalau ada sisa dana, sekolah bisa melakukan optimalisasi atau dikembalikan kas negara, bebas, silakan tinggal pilih. Kalau nggak mau repot dan atau mungkin alatnya sudah penuh mas, ini sudah cukup, kebetulan kami nggak banyak, jadi cukup, akhirnya kami kembalikan kas negara, silakan. Tapi kalau memang ternyata sekolah mau melakukan optimalisasi lagi, silakan membuat berita acara perubahan, nanti formatnya juga sudah kami sediakan. Lalu sekolah mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat SMK. Jadi silakan diusulkan kepada kami lagi hasilnya berapa. Jadi di berita acara nanti kan ada sisanya 50 juta. Nah 50 juta itu Bapak lakukan survei harga lagi, membuat RPKP lagi, membuat RAP lagi. Seperti itu. Nanti diajukan. Nah kalau ditolak ya berarti dikembalikan ke negara. Kalau di ACC berarti nanti sekolah melakukan pengadapatan sesuai peraturan yang berlaku. Ya sesuai dengan yang atas tadi, sesuai dengan nilai-nilai tadi itu ya, sesuai dengan nilai tadi. Nah, ini tergantung sama nilainya berapa, seperti itu. Nah, setelah selesai, sekolah menyusun laporan realisasi pengadaan peralatan dan pengadaan dinyatakan selesai penuh. Tapi kan kalau bantuannya ada fisik, berarti nanti juga ada fisiknya juga yang perlu dicek untuk laporan 100% SMKPK-nya, seperti itu. Nah, catatan, jadi sekolah dilarang memberikan uang muka kepada penyedia. Tadi berkali-kali Pak Mas disampaikan terkait dengan hal tersebut ya, tidak boleh ada DP, karena kalau semua penyedia dibawa kabur, habislah sekolah, seperti itu. Lalu jangan membayar saat alat belum datang. Jadi ada yang sama penyedia itu sudah dikirim barangnya tapi belum datang, sekolah disuruh bayar dan mau saja. Itu juga jangan sampai terjadi. Jadi pastikan barangnya itu datang dulu, dicek semua sudah sesuai, sudah oke, sesuai dengan pemesanan, baru dibayar, kayak gitu. Jadi tidak boleh sekolah melakukan pembayaran kepada penyedia baik DP maupun saat alat belum datang. Lalu juga sekolah dilarang berkolusi dengan penyedia. Jadi tadi bahwa prinsip-prinsip PPJ harus ditegakkan di sini, tidak boleh ada kesepakatan dengan penyedia. Ini yang nanti akan jadi bumerang buat Bapak Ibu sekalian nanti kalau akan kolusi. Dan yang lebih parah lagi, sekolah itu tidak mengerti dokumen pengadaannya, jadi semuanya diserahkan kepada penyedia. Kalau tahun 2022 dan tahun 2023 case-nya itu adalah si penyedia yang klikkan di siplahnya. Tahun 2023 malah ada yang iseng si dokumennya itu dikasih semuanya ke penyedia. Jadi yang SMK Cinta Rakyat kenapa ini? Sebentar, saya hapus dulu ya. Jadi yang yang lebih lucu lagi, sekolah waktu kami tanya, ini dokumen pengadaannya apa saja, mereka nggak ngerti. Ternyata apa? Yang melakukan permintaan penawaran adalah penyedia, yang mengirimkan permintaan penawaran adalah penyedia juga. Jadi sekolah tersebut berkolusi dengan penyedianya, sekolah tersebut menyerahkan semua dokumen pada penyedianya. Akhirnya apa? Kami blokir dan kami minta uangnya dikembalikan kas negara. Itu yang terjadi. Nah, itu untungnya ketahuan di awal. Bukan sampai kalau nanti ketahuan di akhir, pasti nanti akan masuk ke dalam proses di APH, itu termasuk ke dalam pelanggaran tipikor. Jadi itu yang tidak ingin terjadi. Kami itu juga capek. Jadi ke satu tahun kami harus jadi saksi di mana-mana. Jadi kami harap Bapak Ibu jujur, fair, semua melakukan pengadaan sesuai dengan prinsip PPJ, supaya apa? Tidak ada laporan-laporan masyarakat, tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan sekolah sekolah melaksanakan semua pengadaan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya,
Jadi di sini sekolah wajib mengikuti tata cara pengadaan sesuai peraturan. Jadi sesuai dengan Permendikbud tersebut, jangan sampai sekolah melakukan pelanggaran yang menyebabkan Bapak Ibu sendiri yang harus ketiban masalah di belakang. Nah, selanjutnya sekolah wajib melakukan dokumentasi pada semua proses pengadaan dalam bentuk soft copy dan juga hard copy yang diserahkan kepada Diri.SMK nanti. Untuk laporan SMKPK itu hanya soft copy saja, tapi semua hard copy harus disimpan di arsip sekolah. Jadi dokumen tersebut tidak mengikat kepada kepala sekolahnya, tapi mengikat kepada sekolahnya. Meskipun kepala sekolahnya ganti, semua dokumen harus tetap ada di sekolah, tidak boleh ada yang dibawa pulang oleh kepala sekolah maupun timnya. Jadi dokumen aslinya wajib tetap ada di sekolah. Dan ini sekolah itu wajib melakukan komunikasi dengan fasilitatornya. Jadi banyak sekali kejadian yang terjadi sekolah itu salah melakukan pengadaan peralatan karena tidak pernah berkomunikasi. Jadi tidak pernah masuk di dalam grup-grup. Nah, nanti kalau memang ada yang tidak masuk di grup, nanti silakan untuk menghubungi fasilitatornya. Kalau memang nanti dari fasilitatornya Bapak Ibu diarahkan untuk masuk di grup, silakan diajak di grup tersebut. Tapi tolong penyedianya jangan diajak. Jadi kemarin ada yang ketahuan itu penyedianya juga diajak masuk di grup. Itu jangan sampai terjadi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi grup itu hanya komunikasi antara kita, fasilitator Diri.SMK dengan sekolah, bukan dengan penyedia. Ya, penyedia itu adalah pihak ketiga, bukan pihak antara kita berdua. Oke. Lalu satu hal penting lagi, bahwa tidak ada penyedia yang menjadi mitra Direktorat SMK. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku saya temannya atau saya rekannya Pak Mario, saya rekannya Pak Bambang, saya rekannya Pak Satrio, saya rekannya Pak Nanang, saya rekannya Pak Rahmat, atau Pak Marsudi, atau Bu Pipin, atau Pak Mardani, atau siapapun itu, tolong untuk tidak dihiraukan. Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku siapa-siapa, tolong untuk tidak dihiraukan. Malah lebih baik Bapak Ibu konsultasi atau konfirmasi kepada kami, kepada Direktur SMK. Bisa konfirmasi ke fasilitator peralatan langsung atau nanti melalui fasilitator administrasi pembelajaran. Jadi silakan tanyakan, Bu, Pak, apakah benar orang ini adalah orang Direktur SMK atau bla bla bla, nanti silakan disampaikan saja kepada kami. Seperti itu. Jadi ini adalah catatan penting terkait dengan pengadaan peralatan. Dan alat itu harus digunakan saat alat sudah selesai diserah terimakan, sudah selesai dibayar. Jadi jangan sampai alatnya itu sampai sekarang masih belum dipakai, masih dalam kardus utuh. Kenapa nggak dipakai? Karena kami masih menunggu arahan dari SMK. Nggak ada arahan lagi ya. Kalau alat sudah diterima sekolah, sudah dibayar, maka silakan alat tersebut langsung bisa dipakai. Jadi tidak perlu lagi menunggu kami untuk mengunjungi Bapak Ibu sekalian, lalu Bapak Ibu menggunakan alatnya. Kan kasihan anak-anak itu. Jadi sekolah butuh beli alat segera untuk melakukan pembelajaran bagi anak-anak, tapi ternyata malah alatnya tidak dipakai, kan malah seperti itu ya. Nah, ini untuk materinya sama di SMKPK, tapi nanti untuk materi yang kami jelaskan, insya Allah besok baru nanti akan kami upload semuanya sekalian juga dengan dokumen-dokumen untuk yang per masing-masing pekerjaan. Nanti kan akan saya jelaskan lagi setelah ini. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya akan lanjut, Mas Satrio, untuk ke detail pekerjaannya, ke detail dokumen peralatannya, saya buka dulu 3 pertanyaan, Mas Satrio ya. Izin. 3 dulu, setelah itu nanti yang kita lanjut lagi pertanyaannya. Baik, mungkin kita bisa berikan visualisasi nih Bapak Ibu ya. Silakan, sudah ada beberapa pertanyaan dari SMK Negeri 1 Undanau, Bapak Abdian Putra, silakan. Baik, terima kasih Mas Satrio. Mohon izin, belum bisa menyalakan kamera karena agak kurang absen. Izin bertanya ke Mas Mario, kebetulan saya dari Undanau, pasiennya juga Mas Mario. Ingin bertanya beberapa hal terkait dengan pengadaan ini yang
yang sifatnya menjadi luring ya tadi. Nah, untuk pertama yang ingin kami tanyakan terkait apakah untuk ketua tim pengadaan yang akan melakukan proses pengadaan ini sifatnya harus punya sertifikat pengadaan barang jasa, karena pada prinsipnya di sekolah kami tidak ada yang memiliki itu, dan misalkan harus ada atau harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa itu adanya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk rentang waktu daripada SPK untuk alat ini atau perjanjian kerja terkait dengan pengadaan ini, kira-kira rentang waktunya berapa hari? Apakah tadi disampaikan pokoknya sampai Desember harus sudah selesai, atau mungkin ketika kita start melakukan pengadaan terus kemudian ada durasi 3 bulan atau 4 bulan begitu? Nah, itu juga nanti mohon dijelaskan ya. Itu kemudian terkait pajak juga Pak tadi, apakah pajak itu nanti kita misalkan dari nominal alat yang akan kita beli itu kurang dari yang sudah kita rencanakan, dan misalkan ada sisa, nah itu apakah boleh kita nanti gunakan untuk pembayaran pajaknya sekaligus atau bagaimana? Dan terkait pembayaran pajak ini juga di kegiatan penguatan pembelajaran kami kan juga masih sempat kemarin masih tanya-tanya karena masih juga belum jelas pembayarannya pajak ini bagaimana, karena terkait NPWP atas nama sekolah sendiri infonya semua di SMK sudah tidak bisanya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi begitu untuk pembayaran pajak. Kemudian terakhir ini terkait dengan pedoman pengadaan luring, kami mohon kalau misalkan ada edarannya tadi seperti disampaikan Pak Marsudi, kami mohon untuk di-share, karena kepala sekolah kami sendiri itu agak belum begitu bisa luas terkait dengan pengadaan luring seperti ini, karena biasanya sifatnya daring. Jadi masih memegang prinsip pengadaan daring karena masih takut untuk model pengadaan luring ini, karena mungkin belum pernah, dan juga ada beberapa hal misalkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi seperti itu juga kita menghindari seperti itu. Itu mungkin izin yang ingin kami tanyakan dari SMKN 1 Udanawu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Pak Tadi kita sementara tampung dulu dan lanjut ke penanya kedua, yaitu SMK Negeri Kare Ibu Septa. Halo Pak Septa, Pak. Oh, maaf, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin juga off kamera karena lagi hujan deras di sini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan surat permintaan dari kami sekolah untuk pengajuan penawaran kepada calon penyedia itu Pak. Itu apakah harus dalam bentuk surat tertulis kemudian bisa dikirim langsung kepada penyedia atau email penyedia, atau bisa kita publish secara umum di website sekolah misalkan? Jadi mungkin informasi umum, silahkan bagi para penyedia yang ingin mengajukan penawaran terkait dengan runway ini, dipersilahkan mengajukannya ke sini gitu. Lah misalkan kita pakai publish suratnya lewat website juga bisa apa enggak itu? Apa harus langsung kepada penyedia yang sudah kita kenal? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada misalkan tadi 5 penawaran ya. Lah itu misalkan kita kan surat penawaran itu kan sifatnya kan paket Pak ya, artinya alat yang kami butuhkan adalah 1, 2, sampai 10 misalkan. Kemudian nanti para penyedia kan menawar
bahwa alat A sekian harganya, alat satu kedua sekian harganya, sampai alat ke-10 misalkan sekian harganya. Kemudian ada misalkan lagi penawar atau penyedia lain itu dengan harga beda, kelima-limanya beda-beda. Nah itu pertanyaannya, apakah kita itu ngambil atau belinya harga itu harus paketan pada satu penyedia yang contohan itu, atau kita bisa random, oh barang nomor 1 ini bagus di penyedia ini sesuai dengan analisis kita kualitas dan harga, tapi barang yang kedua bisa kita ambil di penyedia lain, begitu seterusnya. Atau harus satu paket penyediaan itu sesuai dengan misalkan surat kita pertama butuhnya 10 ini, kemudian penyedia A sudah menawarkan 10 paket itu dengan harga sekian dan seterusnya. Nah pertanyaan tadi, bolehkah random dari kita cuplik-cuplik dari penyedianya masuk kriteria kita, atau harus digolkan pada satu penyedia yang terbaik sesuai dengan analisis kita? Bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyak Pak Septa. Dan kita lanjut ke penanya ketiga, yaitu SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Sebelum nanti akan dijawab oleh Mas Mario, kepada Bapak Erwin Raharjo, dipersilakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Apakah saya sudah saya dengar? Dua orang. Halo. Iya Pak, terdengar Pak, silakan Pak. Ini Pak, sebentar akan memperjelas Pak terkait masalah pengadaan bendera di atas 200 juta itu. Kan ada tiga pilihan tadi Pak, penjelasan lalu Pak. Bisa melalui 3 penyedia dan 2 penyedia dengan negosiasi ya Pak. Kalau umpama cuman dari pihak sekolah hanya 2 penyedia yang bisa didapat, yang berani terdekat dari lokasi sekolah, bagaimana Pak? Apakah bisa hanya 2 penyedia atau bagaimana Pak? Cuman itu aja Pak. Baik, terima kasih ingat Bapak. Mas Mario, izin menjawab pertanyaan 3. Iya. Oke. Tiga penanya tapi ada 7 pertanyaan ya sepertinya. Oke, lanjut. Saya akan jawab aja langsung. Pak Marsudi apakah standby juga di sini Pak Mar? Oke, mungkin langsung saja saya jawab. Yang pertama, terkait dengan apakah tim pengadaan wajib mempunyai sertifikat PPJ, jawabannya tidak. Ya, jadi untuk pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu tidak mewajibkan pelaku atau pelaksana pengadaan memiliki sertifikat PPJ. Jadi untuk kewajiban memiliki sertifikat PPJ itu tidak berlaku. Jadi tidak perlu memiliki atau tidak wajib memiliki sertifikat PPJ. Lalu yang kedua, terkait dengan rentang waktu, tadi kan saya sampaikan bahwa diusahakan bulan November sudah selesai, tapi apakah rentang waktunya harus sampai November? Tidak. Rentang waktunya itu sesuaikan dengan alat yang mau dibeli. Kalau Bapak Ibu hanya beli komputer, jadi kan yang perlu diperhitungkan hanya pengiriman saja kan. Dari kemungkinan contoh ambil pusatnya aja dari Jakarta ke lokasi masing-masing, kan itu nggak perlu lama-lama. Jadi bisa jadi mungkin cuma 10 hari atau 20 hari sudah selesai. Kalau untuk Bapak Ibu mau beli hanya dalam bentuk barang yang plug and play. Tapi kalau memang itu barang itu harus dalam bentuk trender, harus dirakit dulu, harus diinstal dulu di sekolah, dalam pelatihan segala macam. Karena kemungkinan itu juga nggak mungkin kalau cuma 1 minggu atau 2 minggu. Bisa jadi itu 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Yang penting tadi ya, bahwa rencanakan November itu sudah selesai, akhir November, sehingga nanti kalau ada keterlambatan atau ada melesetnya, Bapak Ibu masih punya waktu di bulan Desember. Karena kalau tidak seperti itu, Desember barangnya pekerjaannya nggak selesai, maka Pak Marsudi nanti akan minta untuk dikembalikan uangnya.
Nah, sementara kan sekolah proses pengadaannya masih berjalan. Nanti kan akan jadi rancu di belakang. Sehingga diusahakan Bapak Ibu melakukan pengadaannya itu dibatasi maksimal BAST-nya itu adalah di bulan November. Lalu untuk SPK-nya berapa lama tergantung dengan alat yang mau dipilih seperti apa. Bapak Ibu yang lebih tahu bagaimana nanti waktunya dan juga kebutuhan alatnya seperti apa. Lalu terkait dengan pajaknya bagaimana? Apakah nanti kalau ada sisa dana dibayar berpajak? Pak Rian kalau masih ingat, waktu kita melakukan survei harga, di kolom survei harga itu kan kita pastikan bahwa survei harga ini termasuk dengan pajak. Jadi nanti si penyedia nawarnya sudah harus ikut pajak. Jadi nggak boleh penyedia nawar nggak ada pajaknya. Itu nggak boleh, jadi harus include sama pajak. Makanya nanti di dokumen penawaran penyedia pun kami sudah siapkan Pak formatnya Pak, bahwa yang nanti mereka tawarkan contoh mereka nawar 20 juta itu sudah termasuk dengan pajaknya, masuk dengan pengirimannya. Nah makanya penting sekali tadi Pak Mas sampaikan di spesifikasi itu Bapak Ibu perjelas bahwa nama alatnya ini, fungsinya ini, spesifikasinya ini, lalu termasuk dengan harga termasuk pajak, pengiriman, contoh tambah lagi ada garansi, ada pelatihan dan lain-lain. Jadi apapun yang Bapak Ibu butuhkan per masing-masing alat tuliskan di situ. Jangan menuliskan apa yang ditawarkan penyedia. Yang jadi masalah kan itu bahwa sekolah itu nulis spek itu asal-asalan. Apa yang ada di siplah, apa yang di katalog, comot lah itu, copy paste di situ. Nah ternyata nanti waktu dicek barangnya yang dikirim nggak sama, kok nggak sama barangnya. Terus sekolah nggak perhatian, akhirnya kan malah jadi kesalahan. Jadi pastikan spesifikasi itu yang nulis adalah sekolah. Jadi kalau kalian ingat itu, terutama dengan saya tuh pasti kencang sekali tentang spesifikasi. Pastikan spesifikasi yang membuat adalah sekolah, bukan penyedia, bukan copy paste dari website survei. Jadi saya pasti menyampaikan itu, dan di Bimtek pun juga saya menyampaikan yang sama. Untuk spesifikasi itu ditulis oleh sekolah pribadi masing-masing. Jadi referensi dari manapun tapi hasil akhirnya tetap sekolah. Nah pajaknya nanti seperti itu Pak ya, nanti akan dikomunikasikan dengan calon penyedia nanti sebelum berkontrak. Jadi pajaknya itu seperti apa. Untuk ini PPN saja ya, bukan PPH. PPH-nya itu nanti termasuk jadi tugas tanggung jawabnya penyedia saja. Kalau PPN itu yang jadi wajiban sekolah adalah PPN. Lalu terkait dengan pedoman supaya di-share, ya untuk saat ini kami share dulu kepada sekolah untuk paparan dan juga dokumen-dokumen penganut peralatannya. Nanti untuk pedoman secara fullnya itu sambil bertahap kami minta tantangan kepada Pak Direktur. Jadi supaya sekolah juga tidak terlambat, dan kami melakukan percepatan untuk melakukan penjelasan ini. Jadi pedomannya juga saat ini sudah masuk di Pak Direktur, tinggal nanti kalau sudah keluar kami bisa share kepada Bapak Ibu sekalian di SMKPK tersebut ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, surat permintaan penawaran apakah bisa tulis, apakah bisa melalui website sekolah? Pak Marsudi, apakah masih bergabung Pak Mar? Iya Mas. Ya, ini ada pertanyaan, apakah boleh sekolah share untuk permintaan penawarannya kepada website sehingga semua penyedia bisa ikut untuk tadi Pak transparansi Pak begitu? Bisa saja seperti itu ya. Hanya kami minimal itu mengirimkan by email ke penyedianya ya. Kalau permintaan penawaran itu disampaikan ke website sekolah ya monggo saja, nggak apa-apa. Tetapi ada satu kekhawatiran di kami aja sih terkait dengan artinya sekolah siap ini ya, karena kami sebetulnya ingin menyederhanakan. Khawatir manakala itu betul ya, secara transparansi jauh lebih transparan ya, sehingga kami perkenankan saja. Cuma manakala diumumkan di website sekolah, ada satu pertimbangan kami lebih kepada keamanan dan kenyamanan sekolah. Khawatir di era sekarang ya, itu adanya LSM yang beritikat tidak baik nanti neror ke bapak, ke sekolah sih, lebih ke situ sebetulnya ya, saya pikir itu.
Terus saya mau tambahkan Mas Mario terkait dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tadi ya. Iya Pak, benar Pak. Ya, itu kan sekolah bisa memperkirakan ya pekerjaan ini manakala sebetulnya sekolah ini sudah menyelesaikan pekerjaan 30% dari proses pengadaan. Apa itu sekolah sudah menyusun dokumen perencanaan kan ya? Artinya sepertiga tahapan pekerjaan itu sekolah sudah melaksanakan. Nah, proses pemilihan itu sebetulnya bisa dilakukan kurang lebih 1-2 minggu ya, mulai dari permintaan penawaran, terus penyedia menyampaikan penawaran dan memeriksa penawaran sampai ke penetapan pemenang itu kurang lebih 2 minggu. Nah, pelaksanaan itu kan kurang lebih penyedia manakala telah ditetapkan sebagai pelaksana, dia tinggal melakukan pembelian dan mengirim ke sekolah. Nah, itu yang kurang lebih sekolah harus hitung juga terkait dengan ini barang ini saya pikir karena penyedia ini manakala dinyatakan kompeten sesuai dengan dokumen administrasi, salah satunya adalah dia sebagai distributor. Artinya dia sangat cepat untuk bisa memperoleh pesanan-pesanan Bapak Ibu. Atau dia memiliki pengalaman kerja sebagai pengadaan alat-alat yang dibutuhkan oleh sekolah Bapak Ibu. Artinya dia juga sangat cepat untuk memperoleh itu. Sehingga bisa dipastikan mungkin 2 minggu dia sudah bisa dapat barang tuh. Ya, maksimal. Dan tinggal pengiriman. Nah, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu catat. Jangka waktu pelaksanaan ini juga bisa dilakukan adendum atau perubahan, tetapi dengan syarat yang harus dipenuhi. Alasan dia terlambat harus Bapak Ibu bisa terima. Misalkan adanya hambatan distribusi, ya, adanya hambatan terjadinya hal-hal di luar kemampuan penyedia seperti bencana alam dan sebagainya. Artinya ada adanya reason atau alasan yang disampaikan penyedia sehingga pekerjaan itu perlu dilakukan penyesuaian, harus Bapak Ibu mintakan dasar mereka minta perpanjangan ya, dan itu boleh dilakukan sehingga nanti keluarlah yang semula. Penyedia juga harus menyampaikan kapan berapa lama perpanjangan itu dan kapan